Perkenalkan, nama saya Alfi Zahratin Qurrata Aini, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Madura. Dalam video ini, saya akan memaparkan topik mengenal terorisme, sebuah fenomena kekerasan modern yang memiliki dampak sosial, politik, dan keagamaan yang sangat luas. Penjelasan ini mencakup definisi terorisme, pola-pola yang umum digunakan, faktor pendorong, beberapa contoh peristiwa, serta bagaimana Islam memberikan pandangan terhadap tindakan tersebut. Yang pertama, definisi terorisme. Terorisme dapat dipahami sebagai penggunaan kekerasan yang dilakukan secara sengaja untuk menciptakan rasa takut dalam skala besar. Sasarannya bukan semata-mata objek fisik, tetapi juga psikologis masyarakat. Tujuan akhirnya adalah menekan pemerintah, menyampaikan pesan ideologis, atau mengacaukan stabilitas sosial. Dalam kajian keamanan internasional, terorisme disebut sebagai bentuk asymmetric warfare, yaitu kelompok kecil yang menggunakan cara ekstrim untuk menentang kekuasaan besar. Yang kedua, ciri-ciri umum terorisme. Untuk membedakan terorisme dengan bentuk kejahatan lain, ada beberapa ciri yang sering muncul. 1. Ada misi ideologis atau politik yang mendasari aksi. Yang kedua, dilakukan secara sistematis bukan spontan. Yang ketiga, targetnya melibatkan warga sipil dan lokasi publik. Yang keempat, mengincar efek ketakutan jangka panjang, bukan hanya kerusakan fisik. Dan yang terakhir adalah biasanya dilakukan oleh kelompok, meskipun ada juga kasus lone wolf atau pelaku tunggal. Yang ketiga, faktor penyebab terjadinya terorisme. Ada beberapa alasan mengapa seseorang bisa terlibat dalam tindakan teror, seperti kekeliruan memahami ajaran agama, terutama ketika teks digunakan tanpa konteks. Yang selanjutnya, kesenjangan sosial atau politik yang membuat individu merasa terpinggirkan. Yang ketiga, faktor psikologis seperti rasa marah, kecewa, atau ingin dianggap penting. Dan pengaruh rekrutmen kelompok yang biasanya memanfaatkan kedekatan emosional, paparan propaganda terutama melalui internet, video, atau forum ekstrim. Yang keempat, contoh kasus terorisme. Untuk memahami wujud nyata terorisme, berikut beberapa contoh insiden yang dikenal secara luas. Yang pertama, atentat Tamrin, Jakarta pada tahun 2016. Serangan di pusat kota Jakarta yang menunjukkan bahwa terorisme dapat terjadi bahkan di wilayah sangat dijaga. Yang kedua, Manchester Arena Bombing pada tahun 2017. Serangan terjadi saat konser musik menargetkan kerumunan anak muda. Kejadian ini menunjukkan bahwa terorisme mengejar dampak psikologis dan media exposure. Yang ketiga, Mumbai Attack pada tahun 2008. Serangan terkoordinasi selama beberapa hari melibatkan hotel, stasiun, dan rumah ibadah. Ini memperlihatkan bagaimana kelompok teror bisa melakukan operasi kompleks. 5. Perspektif Islam terhadap terorisme. Dalam ajaran Islam, tindakan terorisme tidak memiliki ruang pembenaran. Al-Quran menegaskan larangan untuk membunuh orang yang tidak bersalah, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 32 bahwa membunuh satu jiwa tanpa alasan yang benar seolah-olah membunuh seluruh manusia. Islam mengajarkan prinsip rahmatan lil alamin, yaitu membawa kedamaian dan kemaslahatan bagi seluruh umat. Rasulullah SAW juga melarang penyerangan terhadap non-kombatan, perempuan, anak-anak, ataupun tempat ibadah, sehingga tindakan teror jelas bertentangan dengan etika jihad yang diajarkan Islam. Yang keenam, upaya penanggulangan terorisme. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah mengurangi terorisme antara lain: 1. Memperkuat pendidikan agama yang moderat sehingga pemahaman ekstrem dapat dicegah. Yang kedua, memberikan edukasi literasi digital agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh propaganda. Yang ketiga, membangun dialog antar agama dan antar kelompok untuk meminimkan kecurigaan dan konflik. Yang keempat, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan dalam mendeteksi gejala awal. Dari penjelasan ini dapat
kita simpulkan bahwa terorisme bukan hanya masalah keamanan, tetapi juga persoalan sosial, ideologi, dan Islam secara tegas menolak segala bentuk kekerasan yang melampaui batas. Semoga pembahasan ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena terorisme. Mungkin hanya ini yang dapat saya berikan kepada semuanya. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.